Latar belakang Sarekat Islam. Rekso Romekso merupakan organisasi didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo pada 16 Oktober 1905. Organisasi ini kemudian berganti nama menjadi Sarekat Dagang Islam atau SDI. Tujuan didirikannya SDI adalah untuk menggalang kerjasama antara pedagang Islam demi memajukan kesejahteraan pedagang Islam Bumi Putera. Untuk mengembangkan organisasinya, Samanhudi menggandeng Haji Omar Said Jokro Aminoto yang kemudian diubah namanya menjadi Sarekat Islam atau SI dengan alasan agar organisasi ini tidak terfokus pada pedagang. Adapun dampak Sarekat Islam pada masa lampau yaitu yang pertama, kebangkitan nasionalisme. Sarekat Islam menjadi salah satu organisasi yang menumbuhkan semangat nasionalisme di kalangan masyarakat pribumi. Organisasi ini menyadarkan rakyat tentang pentingnya persatuan dan perjuangan melawan kolonialisme, sehingga banyak masyarakat yang ikut dalam perjuangan melawan kolonialisme. Yang kedua, peran dalam pergerakan kemerdekaan. Sarekat Islam menjadi salah satu pionir dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mereka terlibat dalam berbagai kegiatan politik yang menentang kebijakan kolonial Belanda dan berusaha memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia. Yang ketiga, perbaikan ekonomi rakyat. Pada awalnya, Sarekat Islam didirikan untuk membela kepentingan ekonomi pedagang-pedagang Muslim pribumi yang seringkali dirugikan oleh praktik-praktik dagang kolonial. Sarekat Islam membantu mengorganisasi pedagang-pedagang ini dan mendorong solidaritas di antara mereka, sehingga perekonomian rakyat semakin membaik. Pengaruh syarikat Islam masih terasa hingga kini, terutama dalam konteks politik dan sosial. SI atau Syarikat Islam telah meletakkan dasar bagi organisasi-organisasi politik dan sosial yang ada saat ini. Nilai-nilai perjuangan dan persatuan yang diusung oleh SI menjadi inspirasi bagi banyak gerakan sosial dan politik di Indonesia. Selain itu, warisan SI dalam memperjuangkan hak-hak rakyat dan keadilan sosial masih relevan dalam berbagai diskusi dan kebijakan publik saat ini. Organisasi perdagangan masa sekarang yang terpengaruhi atau terkena dampak SI. Yang pertama itu Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau disingkat KADIN adalah organisasi yang mewakili kepentingan bisnis di Indonesia seperti SI. KADIN berperan dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan perusahaan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, Asosiasi Perusahaan Indonesia atau APindo adalah organisasi yang mewakili perusahaan dalam berbagai sektor industri. Pengaruh SI terlihat dalam upaya APindo untuk melindungi dan mempromosikan kepentingan perusahaan lokal di tengah persaingan global. Yang ketiga itu Himpunan Perusahaan Muda di Indonesia atau disingkat HIMI adalah organisasi yang mendukung perusahaan muda di Indonesia seperti SI yang awalnya didirikan untuk perdagangan pribumi. HIPMI berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan perusahaan muda lokal. Kedepan, nilai-nilai dan semangat perjuangan Sarekat Islam dapat terus menjadi inspirasi bagi generasi muda dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan. Dengan tantangan globalisasi dan perubahan sosial yang cepat, prinsip-prinsip yang diusung oleh SI dapat menjadi landasan untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Selain itu, warisan SI dalam mempromosikan pendidikan dan kesadaran politik dapat membantu membentuk generasi yang lebih kritis dan berdaya saing. Sarekat Islam atau SDI didirikan oleh Haji Samanhudin, seorang pedagang muslim kaya asal Solo pada 16 Oktober 1905. Awalnya diberi nama Sarekat Dagang Islam atau SDI yang bertujuan untuk pengembangan sektor ekonomi berdasarkan syariat agama Islam yang melindungi pedagang pribumi dan melawan kolonialisme pada zaman Belanda. Dikarenakan tak hanya berfokus di bidang ekonomi, kemudian diganti menjadi Sarekat Islam atau SI. Walau Sarekat Islam pernah menjadi salah satu organisasi terbesar, SI mengalami perpecahan karena unsur komunis pada tahun 1913.
Yang keempat, kesadaran politik Islam. Syarikat Islam menanamkan kesadaran politik yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Hal ini kemudian menginspirasi lahirnya gerakan-gerakan politik Islam di Indonesia seperti Partai Masyumi. Yang kelima, pecahnya Syarikat Islam menjadi Syarikat Islam Merah dan Putih. Konflik ideologis di dalam tubuh Syarikat Islam menyebabkan perpecahan di antara kelompok yang lebih radikal atau Syarikat Islam Merah dan kelompok yang lebih moderat atau Syarikat Islam Putih. Syarikat Islam Merah condong pada ideologi Marxisme, sedangkan Syarikat Islam Putih tetap memegang prinsip-prinsip Islam. Yang keenam, pengaruh pada organisasi lain. Syarikat Islam menginspirasi munculnya berbagai organisasi kebangsaan lainnya seperti Partai Nasional Indonesia atau PNI dan Muhammadiyah, yang juga berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.